Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Desain Akuntansi kelas C. Kali ini akan mempresentasikan tentang Introducing to a System Analysis and Design. Sebelumnya, terima kasih pada dosen pengampu kita, Bapak Vicky Fendi, telah memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan materi pada waktu ini. Oke, baik sebelum kita masuk ke materi yang pertama, izin kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di tim kami ada beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nina Anindya dengan NPM akhir 184, Pradita Maidianti dengan NPM akhir 176, Abrar Abiyu, saya sendiri dengan NPM akhir 197, Melati Dinda dengan NPM akhir 214, dan Alicia Risanti dengan NPM akhir 217. Oke, kita masuk pada materi yang pertama. Di sini ada information teknologi. Jadi, information teknologi ini merupakan kombinasi dari hardware, software, dan juga service atau pelayanan yang ini merupakan bagian penting dalam memanage atau mengatur dan juga penyaluran sebuah informasi dalam sebuah perusahaan. Ya, ini pastinya sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan juga eh, memberikan produk yang berkualitas serta pelayanan yang berkualitas serta untuk memaintain customer dan juga untuk membuat sebuah keputusan atau membuat sebuah strategi untuk kedepannya. Dan kita masuk pada subbab yang pertama. Di sini ada the changing nature of information technology, yang dimana di sini tuh diilustrasikan sebuah revolusi teknologi yang dicontohkan pada sebuah perusahaan yang bernama IBM atau International Business Machine. Jadi IBM itu pada kala itu sebuah merupakan supplier terbesar untuk peralatan perkantoran dan juga mesin ketik. Dan IBM itu tuh didirikan oleh Herman Hollerith pada 1896. Nah, Herman Hollerith ini tuh menciptakan sebuah teknologi bernama punch card yang dimana kartunya ini tuh dapat mengidentifikasi karakter dengan lubang-lubang yang ada dalam kartu tersebut. Dan ini tuh merupakan gebrakan teknologi atau revolusi teknologi yang digunakan pada hampir seluruh dunia pada tahun 1960 sampai sekarang juga. Lalu kita lanjut pada sistem analysis and design. Jadi sistem analysis and design ini merupakan proses terstruktur yang dilakukan untuk membuat sebuah informasi yang berkualitas, sistem informasi yang berkualitas. Jadi ini tuh mengintegrasikan antara teknologi, SDM, dan data bisnis, dan juga decision making atau pembuatan keputusan yang dimana ini itu untuk menghandle tugas sehari-hari dalam sebuah perusahaan dan juga untuk menciptakan keputusan yang lebih baik dalam sebuah manajerial dan juga untuk mengetahui tren market pada saat ini dan juga eh, mengungkap adanya algoritma yang mungkin tersimpan di dalam sebuah data-data yang ada. Jadi sistem analysis and design ini tuh berfungsi untuk eh, mensupport atau mendukung sebuah fungsi bisnis yang dimana itu bisa berupa order, proses order dan juga inventory control, human resource atau accountingnya juga dan juga beberapa divisi lainnya. Lalu apa sih yang dilakukan oleh sistem analyze itu? Jadi kebanyakan perusahaan itu
menempatkan sistem analyze ini pada departemen IT ya. Jadi eh, jadi bisa saja sistem analyze ini bisa untuk mengidentifikasi dokumen bisnis dan juga untuk mengatas hardware, software, dan juga untuk desain input pada layar atau interface, dan juga untuk plan atau perencanaan e-commerce website. Tapi tidak jarang juga eh, analyst design sistem analyst ini ditempatkan pada area yang spesifik seperti marketing, sales atau accounting. Lalu kita lanjut pada materi berikutnya, di mana di sini ada information system. Ya, jadi information system sendiri itu merupakan gabungan dari beberapa komponen ya. Yang di sini itu ada 5, di mana ada hardware, software, data, proses, dan juga people. Sebelum itu kita masuk pada pengertian umum dulu. Jadi di sini tuh information system itu terdiri dari data yang berbasis fakta, di mana ini tuh kayak sebuah material yang mentah yang nantinya akan disistem untuk menghasilkan sebuah hasil yang spesifik. Nah, nantinya itu informasi ini, hasil ini, informasi ini itu uh, akan dijadikan sebuah output yang berguna untuk penggunanya. Nah, kita lanjut pada bagian-bagiannya, yang dimana yang pertama di sini ada hardware. Jadi untuk hardware sendiri itu yang seperti kita tahu ya, ini merupakan physically atau bagian fisik dari sebuah sistem seperti seperti server atau workstation atau tempat kerja dan juga network, juga telekomunikasi seperti seperti device-device yang digunakan pada dalam perkantoran, dan juga ada fiber optik, juga ada mobile device, scanner, dan juga digital capture device, dan teknologi-teknologi yang berupa fisik lainnya. Lalu yang kedua di sini ada software. Jadi software itu mengacu pada program yang mengontrol sebuah hardware dan memproduksi apa yang informasi yang diinginkan atau hasil yang diinginkan. Nah, software ini tuh terdiri dari sistem software dan juga application software. Di mana sistem software ini itu mengacu pada manajemenisasi hardware, juga data, security atau keamanan, dan juga network, juga dengan operating systemnya, termasuk dengan device driver dan juga utilitas-utilitas lainnya. Nah, application software ini tuh mengarah pada sebuah sistem yang dimana seperti kayak sistem pengajian atau proses order atau individual tools kayak Excel atau spreadsheet. Nah, application software ini itu bisa berbentuk horizontal yang dimana maksudnya itu antar industri atau juga vertikal yang dimana itu artinya itu dalam lingkup industri itu sendiri atau satu industri yang dimana nanti sebuah software ini tuh akan terbentuk atau akan mengikuti sebuah sistem yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini akan menyesuaikan dalam sebuah perusahaan yang mungkin sebelumnya sudah ada sistem yang nantinya akan di mix menjadi satu dalam sebuah program yang baru. Lalu yang ketiga di sini ada data. Jadi yang seperti kita ketahui sendiri, data ini merupakan sebuah bahan mentah ya,
yang nantinya itu akan dijadikan sebuah informasi bagi para penggunanya, yang dimana ini dicontohkan dalam sebuah ilustrasi. eh, jadi Jendo Payroll Data. Jadi ini itu ingin mencari tanggal dan juga tempat tinggalnya dari Jendo ini. Nah, yang di tabel-tabel ini ka- merupakan pengklasifikasian data untuk memudahkan pencarian informasi itu. Lalu yang keempat di sini ada proses. Ya, untuk proses sendiri ini seperti yang kita ketahui, ini mendeskripsikan sebuah tugas dan juga fungsi bisnis kepada para penggunanya dan juga manajer atau juga IT staff member untuk mencapai hasil yang spesifik. Ini seperti ini seperti job desk yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Lalu yang terakhir di sini ada people. Jadi people di sini itu disebut stakeholders. Nah, stakeholders itu itu yang akan berinteraksi dengan sistem dan juga IT staff itunya. Seperti sistem analyst, programmers, network administration, dan juga yang mendevelop support sistemnya. Jadi ini seperti SDM-nya untuk menggerakkan informasi sistem ini. Baik, materi selanjutnya yaitu Internet Business Strategy atau strategi bisnis bisnis internet atau bisnis online. Nah, untuk yang pertama yaitu the internet model atau perdagangan dengan berbasis internet atau e-commerce, yang dimana e-commerce tersebut menggunakan halaman web atau aplikasi seluler untuk mengakses layanan back-end dan basis data. Pertumbuhan e-commerce membuka peluang karir besar bagi profesional IT seperti web designer, database developer, dan sistem analis. Kemudian yang kedua ada B2C atau business to customer. Nah, dengan adanya internet ini memudahkan konsumen untuk berbelanja dan membandingkan produk secara online. Nah, e-commerce B2C ini mengubah model bisnis, memberi lebih banyak pilihan, informasi, dan kenyamanan bagi konsumen. Jadi di B2C ini mereka mengubah model bisnis itu yang awalnya itu tradisional menjadi serba online gitu. Terus yang ketiga ada B2B atau business to business. Nah, di sini ada beberapa poin dari B2B sendiri. Yang pertama ada high volume. Jadi, meskipun sektor B2C itu sebenarnya itu lebih dikenal oleh pelanggan retail, namun volume transaksi untuk B2B ini jauh lebih besar daripada B2C. Mengapa demikian? Karena para pengamat industri itu bisa memprediksi bahwa penjualan B2B itu akan meningkat tajam seiring semakin banyaknya perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan menekankan biaya atau apa ya, biar lebih hemat aja gitu. Terus uh, untuk electronic data interchange. Jadi awalnya itu e-commerce antar perusahaan itu menggunakan sistem EDI atau berbagi data, yaitu transfer data antar komputer melalui jalur telekomunikasi pribadi. Namun, seiring meningkatnya volume B2B yang banyak itu tadi, transaksi antar perusahaan itu beralih ke internet karena menawarkan protokol standar, ketersediaan universal, dan biaya komunikasi yang rendah. Nah, keunggulan utama web juga itu kemampuannya untuk menyediakan komunikasi tanpa hambatan antar perangkat keras dan perangkat lunak, kapan saja dan di mana saja. Kemudian B2B itu juga sangat penting, terutama bagi pemasok kecil dan pelanggan yang membutuhkan informasi instan tentang harga dan ketersediaan. Nah,
Beberapa situs B2B itu berfungsi sebagai pasar terbuka, mengundang pembeli, penjual, distributor, dan produsen untuk menawarkan produk, mengajukan spesifikasi, dan melakukan transaksi. Nah, sebagian besar perusahaan dan lembaga pemerintah itu menggunakan supply chain management atau SCM software. Nah, supply chain ini mencakup seluruh perusahaan yang menyediakan bahan, layanan, dan fungsi untuk menghasilkan produk bagi pelanggan. Nah, karena SCM ini bersifat kompleks dan dinamis, nah perangkat lunak khusus membantu perusahaan mengelola tingkat ketersediaan, biaya, pemasok alternatif, dan aspek lainnya. Nah, selanjutnya yaitu modeling business operations. Nah, permodelan bisnis operasi atau modeling bisnis operation ini adalah proses yang digunakan oleh analisis sistem untuk merepresentasikan proses bisnis dan kebutuhan informasi dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami, mudah dianalisis, dan dimodifikasi. Nah, melalui bisnis model uh, atau melalui permodelan, analisis itu dapat membuat diagram yang menggambarkan alur data, proses kerja, serta interaksi antar komponen sistem. Kemudian, eh, bisnis profile atau profil bisnis itu juga memberikan gambaran umum mengenai misi, tujuan, produk, layanan, pelanggan, pemasok, pesaing, dan arah perusahaan yang menjadi dasar dalam memahami kebutuhan bisnis. Kemudian, model bisnis di sini menjelaskan informasi utama dan alur kerja dalam organisasi, membantu analisis menyederhanakan dan mendokumentasikan proses bisnis. Nah, untuk mendukung hal ini digunakan pendekatan uh, model based system engineering atau MBSE dalam merancang dan mengevaluasi sistem informasi secara lebih efektif. Nah, salah satu alat yang umum digunakan adalah Business Process Model atau BPM yang memvisualisasikan urutan kejadian, proses, dan hasil menggunakan Business Process Modeling Notation atau BPMN. Nah, BPMN sendiri menyediakan simbol-simbol standar yang membuat proses lebih terstruktur dan mudah dipahami, seperti Lucid Chart yang sering digunakan untuk membuat diagram, memungkinkan analisis merancang alur kerja sederhana maupun kompleks dengan metode drag and drop. Dengan memanfaatkan model ini, organisasi itu dapat meningkatkan perencanaan sistem, memastikan dokumentasi yang akurat, dan memperkuat kolaborasi antar tim. Nah, selanjutnya di sini ada contoh modeling business operation. Di sini ada dua contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu ada di sebelah kiri atau figur 1.17, di mana dia menggunakan simple business model yang diagram ini tuh menggambarkan alur proses penjualan sederhana dengan tiga komponen utama yaitu event, proses, dan result. Untuk yang pertama itu ada event, di mana dia tuh menerima pesanan penjualan, kemudian diproses. Prosesnya ada tiga. Yang pertama yaitu memeriksa status pelanggan, lalu memverifikasi kredit pelanggan, lalu memasukkan data pesanan pelanggan. Nah, untuk result atau yang terakhir itu completed sales order atau pesanan penjualan telah selesai. Nah, diagram ini menunjukkan urutan proses linear dari menerima pesanan, memverifikasi data, hingga menyelesaikan transaksi. Nah, untuk sebelah kanan atau gambar 18 ini merupakan contoh dari Business Process Modeling Notation. Nah, diagram ini menggunakan BPMN atau Business Process Modeling Notation ini untuk menggambarkan proses yang sama seperti gambar sebelumnya, namun dengan simbol standar internasional. Nah, untuk yang elemen-elemen BPMN yang ada di contoh berikut ini adalah bentuk oval itu untuk event, itu artinya kejadian awal atau akhir. Kemudian untuk kotak persegi itu melambangkan proses atau aktivitas yang sedang dilakukan. Kemudian yang terakhir itu diamond, dia tuh decision points atau opsional untuk proses bercabang. Ada diamond ya. Nah, untuk awal akhir itu digambar sama karena untuk oval itu um,
melambangkan itu kejadian awal hingga akhir gitu. Nah, dengan BPMN ini proses itu terlihat lebih formal dan terstruktur sehingga mudah dipahami oleh tim pengembang maupun manajer. Berikut adalah materi terkait Business Information System. Dulu sistem informasi itu diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya, misalnya sistem kantor atau untuk staf administrasi, misalnya terus sistem operasional untuk pekerja lapangan dan lain sebagainya. Namun sekarang pendekatan tersebut itu sudah bergeser. Sistem itu diidentifikasi berdasarkan fungsi dan fitur utamanya, bukan pengguna utamanya. Jenis-jenis sistem informasi bisnis yang pertama itu Enterprise Computing System, yaitu mendukung operasi dan kebutuhan data skala perusahaan. Contohnya seperti ERP atau Enterprise Research Planning, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, mengintegrasikan fungsi utama perusahaan, serta meningkatkan keamanan dan keandalan data. Berikutnya itu ada Transaction Processing System atau TP System. Untuk ini tuh dia memproses data dari operasi bisnis sehari-hari. Misalnya pemrosesan pesanan, piutang, dan klaim garansi. Bersifat mission critical karena perusahaan itu tidak dapat beroperasi tanpa adanya sistem ini. Kemudian ada business support system, memberikan informasi terkait pekerjaan di semua level, membantu pengambilan keputusan dan sering dipadukan dengan TP system. Contohnya itu sistem dengan fitur decision support atau what if serta penggunaan teknologi RFID untuk manajemen persediaan. Selanjutnya ada juga Knowledge Management System, yaitu menggunakan basis pengetahuan besar untuk membantu pengguna menemukan informasi dan pola hubungannya, misalnya Wolfram Alpha. Selanjutnya ada User Productivity System, meningkatkan produktivitas individu maupun tim seperti email, kalender otomatis, konferensi video, spreadsheet, intranet perusahaan, dan aplikasi kolaborasi. Kemudian ada digital assistant atau asisten yang berbasis AI. Contohnya itu seperti Alexa, Siri, Google Assistant yang memadukan sistem manajemen pengetahuan dan produktivitas dan sering digunakan di perangkat pintar. Yang terakhir ada sistem integration. Ini tuh menggabungkan berbagai jenis sistem, misalnya TP, business support, knowledge management, dan lain sebagainya agar saling terhubung dan memberikan informasi terpadu untuk keputusan bisnis. Selanjutnya ada Organizational Information Models. Struktur organisasi modern itu sekarang lebih datar atau flat karena perusahaan mengurangi lapisan manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan mendelegasikan tanggung jawab. Meskipun demikian, hierarki itu tetap ada. Tingkat organisasi dalam modern informasi yang pertama ada top manager, itu mereka membuat rencana strategis jangka panjang, menetapkan misi dan tujuan perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi eksternal untuk pengambilan keputusan besar. Kemudian ada middle manager and knowledge worker. Manajer menengah ini memberikan arahan, sumber daya, dan umpan balik kinerja kepada supervisor. Mereka butuh informasi lebih detail dibandingkan top manager, misalnya seperti laporan mingguan. Kemudian untuk knowledge worker itu dia profesionalis seperti analisis sistem, programmer, akuntan, peneliti, HR, dan lain sebagainya. Mereka itu mendukung fungsi dasar organisasi dengan menggunakan berbagai sistem informasi. Kemudian ada supervisor and team leader. Ini tuh mengawasi karyawan operasional untuk mengkoordinasikan tugas sehari-hari, membuat keputusan operasional, serta memastikan sumber daya tersedia. Membutuhkan sistem pendukung keputusan, sistem manajemen pengetahuan, dan sistem produktivitas pengguna. Selanjutnya yang terakhir ada operational employee. Karyawan yang menggunakan transaction processing system untuk memasukkan dan menerima data
tren empowerment ini membuat mereka tuh lebih banyak tanggung jawab yang sebelumnya itu dipegang oleh supervisor sehingga meningkatkan motivasi dan kepuasan pelanggan. Sistem development. Terdapat banyak pilihan untuk mengembangkan sistem informasi, namun alternatif yang paling populer adalah struktur analisis, object-oriented analysis, dan metode agile. Terlepas dari strategi pengembangan yang dipilih, sumber daya manusia, tugas, jadwal, dan biaya harus dikelola dengan efektif. Yang pertama yaitu struktur analisis. Struktur analisis adalah teknik pengembangan sistem tradisional yang telah teruji waktu dan mudah untuk dipahami. Struktur analisis menggunakan serangkaian fase yang disebut System Development Life Cycle (SD) atau SDLC untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mendukung sistem informasi. Model SDLC biasanya mencakup 5 langkah, yaitu sistem planning. Sistem planning biasanya dimulai dengan permintaan resmi kepada Departemen IT yang disebut permintaan sistem yang menggambarkan masalah atau perubahan yang diinginkan dalam sistem informasi atau proses bisnis. Tujuan dari proses ini adalah untuk melakukan penyelidikan awal guna mengevaluasi peluang bisnis atau masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu sistem analisis. Tujuan dari sistem analisis adalah untuk membangun model logis dari sistem baru. Untuk memahami sistem dilakukan pengumpulan fakta menggunakan teknik seperti wawancara, survei, tinjauan, dokumen, pengamatan, dan sampling. Hasil dari pengumpulan fakta tadi digunakan untuk membangun model bisnis, model data dan proses, serta model objek. Kemudian yang ketiga yaitu sistem desain. Tujuan dari proses sistem desain adalah untuk menciptakan model fisik yang memenuhi semua persyaratan yang telah didokumentasikan untuk sistem. Selama proses sistem desain berjalan, arsitektur aplikasi juga ditentukan, yang akan digunakan oleh programmer untuk mengubah desain logis menjadi modul program dan kode. Selanjutnya yaitu sistem implementasi. Tujuan dari implementasi adalah untuk menyediakan sistem informasi yang berfungsi sepenuhnya dan terdokumentasi. Proses implementasi ini juga mencakup penilaian yang disebut evaluasi sistem untuk menentukan apakah sistem beroperasi dengan baik dan apakah biaya dan manfaatnya sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu sistem support dan security. Selama proses sistem dukungan dan keamanan ini, staf IT memelihara, meningkatkan, dan melindungi sistem. Perubahan pemeliharaan memperbaiki kesalahan dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Kontrol keamanan melindungi sistem dari ancaman eksternal dan internal. Sistem yang dirancang dengan baik harus aman, andal, dapat dipelihara, dan terukur. Selanjutnya yaitu yang kedua, object-oriented analysis. Jika struktur analisis memperlakukan proses dan data sebagai komponen yang terpisah, maka object-oriented analysis menggabungkan data dan proses yang berinteraksi dengan data sebagai objek. Sistem analis menggunakan object-oriented analysis untuk memodelkan proses bisnis dunia nyata dan operasi. Hasilnya adalah kumpulan objek perangkat lunak yang mewakili orang, benda, transaksi, dan peristiwa yang sebenarnya. Dalam desain object-oriented analysis, proses bawaan yang disebut metode dapat mengubah properti suatu objek. Misalnya dalam toko katalog online, objek order memungkinkan memiliki properti bernama status yang berubah ketika objek customer mengklik untuk memesan, mengkonfirmasi, ataupun membatalkan pesanan. Kemudian yang ketiga yaitu metode agile. Metode agile di sisi lain berusaha mengembangkan sistem secara bertahap dengan membangun serangkaian prototipe dan terus menyesuaikannya dengan kebutuhan pengguna. Seiring berjalannya proses agile, pengembangan, merevisi, memperluas dan menggabungkan versi sebelumnya ke dalam produk akhir. Pendekatan agile menekankan umpan balik berkelanjutan dan setiap langkah bertahap dipengaruhi oleh apa yang dipelajari di langkah sebelumnya. Secara alami, metode agile memungkinkan pengembangan untuk lebih fleksibel dan responsif, tetapi dapat lebih beresiko dibandingkan metode tradisional. Kekurangan dari metode agile ini yaitu dokumentasi yang lemah, batas tanggung jawab yang tidak jelas, dan kurangnya penekanan pada gambaran bisnis secara keseluruhan. Selain itu, jika tidak diterapkan dengan benar, serangkaian iterasi yang panjang justru dapat menambah biaya proyek dan waktu pengembangan.
Prototyping, struktur analisis, object oriented analysis, dan metode agile semuanya dapat menggunakan prototyping sebagai metode pengembangan sistem pendukung. Prototyping menguji konsep sistem dan memberikan kesempatan untuk menganalisis masukan, keluaran, dan antarmuka pengguna sebelum keputusan akhir diambil. Prototype adalah versi kerja awal dari sistem informasi. Prototype dapat berfungsi sebagai model awal yang digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi sistem akhir, atau prototype itu sendiri dapat berkembang menjadi versi akhir sistem. Salah satu kelemahan prototyping adalah keputusan penting mungkin diambil terlalu dini atau cepat, sebelum masalah bisnis atau IT dipahami secara mendalam. Selanjutnya yaitu tools atau alat. Semua metode pengembangan sistem harus didukung oleh alat-alat yang memungkinkan sistem analisis untuk mengembangkan, mengelola, dan memelihara sistem informasi berskala besar. Alat-alat ini memiliki berbagai nama, termasuk Application Lifecycle Management, juga disebut Product Lifecycle Management, kemudian ada Integrated Development Environment, dan kemudian ada juga Computer Aided System Engineering, dan biasa juga disebut Computer Aided Software Engineering. Computer Aided System Engineering menyediakan kerangka kerja keseluruhan untuk pengembangan sistem dan mendukung berbagai metodologi desain, termasuk struktur analisis dan object-oriented analysis. Alat-alat ini memudahkan pembangunan sistem informasi, sehingga meningkatkan produktivitas IT dan kualitas produk akhir. Setelah mengembangkan model, banyak alat dari Computer Aided System Engineering ini dapat menghasilkan kode program yang mempercepat proses implementasi. The Information Technology Department. The IT group provides technical support which includes 7 main fungsi. Yang pertama ada application development. Di sini kelompok pengembangan aplikasi IT itu biasanya memberikan kepemimpinan dan arahan umum. Tetapi tim yang terdiri dari pengguna, manajer, dan staf IT itu mengembangkan sistem tersebut sendiri. Yang kedua ada sistem support and security. Menyediakan layanan perlindungan dan pemeliharaan yang vital untuk perangkat keras dan perangkat lunak sistem, termasuk sistem komputasi perusahaan, jaringan, sistem pemrosesan transaksi, dan infrastruktur IT corporate. Yang ketiga, ada user support, jadi menyediakan informasi teknis, pelatihan, dan dukungan produktivitas bagi pengguna. Nah, fungsi dukungan pengguna ini biasa disebut sebagai helpdesk. Nah, staf helpdesk ini melatih pengguna dan manajer dalam penggunaan perangkat lunak, aplikasi seperti email, pengolah kata, spreadsheet, dan paket grafis. Yang keempat, ada database administration, ini mencakup desain data, pengelolaan, keamanan, pencadangan, dan akses. Yang kelima, ada network administration, ini mencakup pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, dukungan, serta keamanan. Nah, selain mengontrol akses pengguna, administrator ini jaringan menginstal, mengonfigurasi, mengelola, memantau, dan memelihara aplikasi jaringan. Yang keenam, ada web support, ini merupakan fungsi dukungan teknis yang sangat penting. Spesialis dukungan web ini merancang dan membangun halaman web, memantau lalu lintas, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengintegrasikan aplikasi berbasis web dengan sistem informasi perusahaan. Yang terakhir, ada quality assurance. Nah, banyak departemen IT besar itu juga menggunakan tim jaminan kualitas QA yang meninjau dan menguji semua perubahan aplikasi dan sistem untuk memastikan spesifikasi dan standar kualitas perangkat lunak terpenuhi. The System Analyst. Seorang analis sistem itu melakukan penyelidikan, analisis, perancangan, pengembangan, pemasangan, evaluasi, dan pemeliharaan sistem informasi perusahaan. Nah, bagian-bagian berikut ini menjelaskan peran, pengetahuan, keterampilan, pendidikan, sertifikasi, dan peluang karir seorang analis sistem. Nah, kita jelasin dulu satu-satu. Yang pertama, ada role. Di sini seorang analis sistem itu membantu mengembangkan sistem IT yang mendukung kebutuhan bisnis. Untuk berhasil, analis ini seringkali harus bertindak sebagai penerjemah. Yang kedua, ada knowledge, skills, and education. Seorang analis sistem yang sukses itu memerlukan pengetahuan teknis, keterampilan komunikasi lisan dan tertulis, pemahaman tentang operasi bisnis, dan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, ada certification. Ini membuktikan bahwa seseorang telah menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui ujian standar. Nah, sertifikasi ini merupakan cara yang sangat baik bagi profesional IT
untuk mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan pengakuan atas usaha mereka. Yang keempat, ada career opportunities. Nah, perusahaan itu akan membutuhkan analisis sistem untuk menerapkan teknologi informasi baru, dan ledakan e-commerce akan mendorong pertumbuhan lapangan kerja di bidang IT. Nah, posisi analis sistem adalah pekerjaan yang menantang dan memuaskan yang dapat mengarah ke posisi manajemen tingkat atas. Yang terakhir ada trends in information technology. Analis sistem itu perlu memantau tren dalam teknologi informasi karena perubahan teknologi mempengaruhi operasional bisnis, peluang karir, dan strategi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau ada salah kata. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.